Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada kesempatan pertemuan kali ini, pertama-tama tentunya kita harus saling mengenal satu sama yang lain. Karena itu, Bapak akan perkenalkan nama. Nama Bapak adalah Julen Babias Bengkal, SPD MPD. Bapak sebagai guru SMP Negeri 9 Manado, dan mata pelajaran yang diajar adalah seni budaya. Anak-anak sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan proses belajar mengajar tidak dapat kita laksanakan secara tatap muka langsung. Sebagai suatu pandangan atau tinjauan, mengenali lingkungan pendidikan atau pengajaran. Sekolah merupakan wiyata mandala, berarti bahwa sekolah adalah lingkungan pendidikan. Yang kedua, makna wawasan wiyata mandala. Berdasarkan pengertian bahwa wawasan wiyata mandala adalah suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan atau pengajaran, maka wawasan wiyata mandala mempunyai makna yang sangat dalam dan strategis sebagai lingkungan pendidikan. Maka makna ini menuntut sekolah harus memiliki, yang pertama, memiliki sarana prasarana yang cukup dan baik. Yang kedua, memiliki tenaga edukatif atau tenaga pendidik, memiliki tenaga guru yang berpribadi teladan, terampil serta berpengalaman atau berwawasan luas. Yang ketiga, terciptanya lingkungan aman, tertib, bersih, indah, rindang, segar, dan sehat. Yang keempat, tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat di sekitar. Yang kelima, adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah. Yang keenam, terciptanya disiplin para warga sekolah, mentaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketujuh, adanya hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab dan harmonis. Dan yang kedelapan, tumbuhnya semangat peserta didik untuk maju, belajar keras, dan bekerja keras agar dapat mencapai hasil yang terbaik. Nah, apabila hal-hal tersebut terpenuhi dan terbina baik, maka keberhasilan pendidikan akan terwujud dan menghasilkan tenaga kader pembangunan bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Para siswa sekalian yang saya hormati dan sayangi, sekolah sebagai lembaga pendidikan mengandung satu pengertian pokok bahwa sekolah mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses atau kegiatan pendidikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana, tertib, dan teratur, sehingga usaha untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik dan terampil yang senantiasa diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan dapat terwujud. Sekolah sebagai pusat pendidikan lahir dan tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan perangkat masyarakat. Karena itu, tugas penyelenggaraan pendidikan memang tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada lembaga persekolahan saja. Karena pengalaman belajar pada dasarnya dapat diperoleh sepanjang hidup manusia, kapan dan dimanapun, termasuk di lingkungan keluarga dan di masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan pokok pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah memang mempunyai peranan yang amat penting sebagai pengemban misi pendidikan. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan akan terwujud dengan sebaik-baiknya apabila didukung dan dipenuhinya 5K, yaitu sarana dan prasarana, administrasi pendidikan, ketahanan sekolah,
disiplin dan tata tertib sekolah. Sekolah dan masyarakat atau peranata pendidikan dan peranata-peranata sosial yang lain harus saling menghargai dan menjalin hubungan yang harmonis, karena di antaranya terdapat kaitan saling membutuhkan dan mempengaruhi. Para siswa sekalian yang Bapak banggakan dan hormati cintai, prinsip-prinsip wawasan Wiyata Mandala sebagai berikut. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan, dan kepala sekolah bertanggung jawab penuh dalam lingkungan pendidikan di sekolah. Guru dan orang tua siswa harus ada pengertian untuk mengemban tugas pendidikan. Warga sekolah harus menjunjung tinggi citra sekolah. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat dan mendukung keturunan ketahanan sekolah. Letak lingkungan dan sekolah itu juga sangat menentukan, dan juga sifat masyarakat di sekitarnya atau sifat manusia yang meliputi: yang pertama, disiplin, harus benar-benar taat pada peraturan. Yang kedua, harus bertanggung jawab, artinya harus selalu wajib melakukan fungsi tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, pengelolaan lingkungan sekolah itu sendiri sebagai peranan wawasan Wiyata Mandala, yaitu siswa juga harus melindungi lembaganya di mana dia sekolah. Yang kedua, peran siswa terhadap kepala sekolah. Siswa harus kerjasama dengan kepala sekolah, harus menghargai, menghormati kepala sekolah, harus mentaati kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, peran siswa pada guru, karena guru yang mendidik dan melatih siswa, dan seterusnya. Yang keempat, peran siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Peranan siswa dalam intrakurikuler adalah dengan belajar giat sesuai tugas-tugas yang diberikan guru. Peran dalam ekstrakurikuler adalah ikut aktif dalam ekstra yang berlaku, seperti yang menjadi wajib dalam kurikulum ke-13 adalah kepramukaan. Seluruh siswa harus wajib mengikuti latihan-latihan kepramukaan. Anak-anakku sekalian, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 130-CL-84 tanggal 1 Oktober 1984 perihal wawasan Wiyata Mandala sebagai sarana ketahanan sekolah, maka dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan ketahanan sekolah bagi sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeterapkan wawasan Wiyata Mandala yang merupakan konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut. Sekolah merupakan wawasan Wiyata Mandala, artinya lingkungan pendidikan, sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya yang harus berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal kebangsaan dan cinta tanah air. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan. Para guru di dalam maupun di luar lingkungan sekolah
harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat digugu, dipercaya, dan ditiru. Betapapun sulitnya keadaan yang melingkupinya, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Namun, harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan antara kita dan sesama kita. Untuk mengimplementasikan wawasan Wiyata Mandala perlu diciptakan suatu situasi di mana siswa dapat menikmati suasana yang harmonis dan menimbulkan kecintaan terhadap sekolahnya, sehingga proses belajar mengajar, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dapat berlangsung dengan mantap. Upaya untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala antara lain dengan menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, pembinaan organisasi siswa intersekolah atau OSIS, kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler, serta menciptakan suatu kondisi kemampuan dan ketangguhan, yakni memiliki tingkat keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan yang mantap. Nah, anak-anak sekalian, demikian materi kita saat ini untuk membekali dan memperlengkapi kita, peserta didik sekalian, belajar di SMP Negeri 9 Manado, agar benar-benar dapat mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah ini dengan cermat, dengan baik, sehingga memperoleh hasil juga yang dapat menyenangkan. Sekian, wassalam, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Ibu Alce Klear SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Urusan Hubungan Masyarakat. Dalam MPLS, Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah, kesempatan ini saya akan memberikan materi ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 9 Manado. Kita tahu bersama bahwa di masa sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19. Kami tidak dapat memberikan materi tatap muka sehingga harus melalui tayangan online. Dan materi yang saya akan berikan adalah materi MOS Pramuka. Adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kata Pramuka merupakan singkatan dari Raja Muda Karana yang memiliki arti orang muda berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga 7 tahun sampai 10 tahun, Pramuka Penggalang 11 tahun sampai 15 tahun seperti adik-adik SMP sekarang ini, Pramuka Penegak 16 tahun sampai 20 tahun, dan Pramuka Pandega 21 tahun sampai 25 tahun. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga 7 sampai 12 tahun, Pramuka Penggalang meliputi 11 sampai 15 tahun, Pramuka Penegak 16 sampai 20 tahun, dan Pramuka Pandega 21 tahun sampai 25 tahun. Jadi, adik-adikku sekalian adalah adik-adik SMP sekalian. Sedangkan
Yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan dalam alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Adik-adik SMP yang saya banggakan dan saya cintai, sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya National Patriotic Organization NPO atau disingkat dengan NPO dari bahasa Belanda, tempatnya di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan Young Indonesia Patriotic Organization CIPO. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka yang terdiri dari memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup sehat jasmani dan rohani. B. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam, lingkungan, dan sekitarnya. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air secara sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri dan pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja bersama, dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putri dan putra. Itulah secerita singkat dari materi pramuka yang selalu kita lakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Terima kasih.